warahmatullahi wabarakatuh. Nang kita orang nu sing kuwi nyong duitnya sama kabel ya. Yang telah hadir pada pagi hari ini di kampus SMPN 6 Kabupaten Pamekasan. Berbahagia sekali hari ini kita dapat berkemuka dalam tajuk ini sekaligus acara pembinaan dari Ibu Pengawas Ibu Tri Nanti SPDMPT. Untuk tertibnya acara pada siang hari ini, perkenankanlah kami membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, dan nanti dilanjut dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan setelah itu kita menginjak acara ini yang nanti akan dibawakan langsung oleh Ibu Pengawas bersama yang terima doa, dan kemudian kita tutup, dan paling akhir kita melaksanakan ramah tarawih. Baiklah, semoga acara ini nanti dari awal hingga paripurna dapat berjalan dengan baik. Marilah bersama-sama kita mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Pengawas Ibu Triwinati SPD NWD, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan tata usaha SMP Negeri 6 Patarukan yang saya banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Pada bisa ngantuk ora sido ngantuk. Ya Pak Haji ya. Bejane ketemu putri nih pokoknya kelakone Pak Haji. Sebelumnya mohon maaf Pak Haji ya. Ojo kaget. Ora kaget. Baik, hari ini saya kontrak minimal 2,5 jam. Oh yang kesel pula Pak Hadi kalau 2,5 jam. Kesel, saya kesel, insya Allah saya kesel ya berarti
normal. Nek orang kesel, yo sangat normal karena kesel dan tidak tergantung pada rasa. 5 menit nek dalam suasana batinnya capek, yo kesel men. Contohnya Pak Hadi ngentosi nyonyae neng toko basah. Blonjo. Angger zamane pacaran ta mesti melu mlebu. Ya mboten Pak. Iya, aku yo ngalami. Zaman saya pacaran dengan bapak ngenteni salon saya dan zaman biyen nang nggone konde suwe teman. Karena bibir saya sensitif, saya titip lipstik khusus di kantonge nang sak. Kelingan saya mulang dingin saking pacaran ya Pak, pengen memberikan servis yang hebat, mulang ngantongin lipstik. Ini saya cerita, bocah pacar udah guyan-guyu dah. Bapak kok mulang gawe lipstik serban bapak, kowe kok mulang kono dititipi lipstik. Ya itulah bang saat itu. Kembali sama saat suasana batinnya siswa Anda belum siap diajar, kira-kira bocah iso menerima pembelajaran betul? Tidak. Di IKM ini seorang guru harus smart, mengontrol batinnya siswa. Sudahkah siap menerima pembelajaran hari ini? Kertas, pilih yang mana? Lepas dari apa? Pemilu ya, partai loh. Itu urusan partai. Wis rampung ya biji ya. Ora urusan partai. Sudah semua? Nah. Sekarang saya minta yang memilih dasar hidup kuat, ya. pandai, simpel dalam cara pandang suatu masalah. Iya, simpel dalam cara pandang suatu masalah. Ada tidak orang yang punya karakter seperti ini? Ada, pasti ada. Nek ngene iki wonge anutan apa mboten? Anutan. Swarga nunut, neraka ngatut. Wis ora bakal bantah kowe. Rahasia yang lain? Nah, ini. Karena simpel, maka visi dan misi tidak jelas. Anutan sih. Wis kok pengen dari rumah, pengen paham bakso, geger-geger pengen bakso Wijaya ning Pemalang wis bayangke. Tekan Bojong Bata, Bapak, Mah, anu gado-gado wae yuk pun sak kerso bapak. Itu tipe ini. Padahal pengen bakso, tidak punya daya untuk meminta, sehingga serta tidak romantis, tidak punya ide anutan, boro-boro ide tentang romantis, anu tebak wes. Tapi bukan berarti orangnya seperti ini nggak bagus, enggak. Ini salah satu jadi ahli jiwa loh. Ini bukan buatan putri ini. Next. Nah sekarang yang segi 4. Rahasianya apa? Nah, pendiriannya tegas, kuat, kurang fleksibel. Bahasa Widodarene apa Pak? Kaya apa Bu? Jenenge kaya jejer ya. Oh, wis kae urusane karo wong kae. Oh, jangan ditanya. Mesti ayo tetep. Kaya linggis. Dari mana linggis Pak? Kurang fleksibel. Nah, rahasianya apa? Dalam pekerjaan, leadershipnya cukup, komitmennya tinggi. Ini positifnya. Orang kengguan kalau bahasa orang Sewaka Pemata. Tetap lurus tapi punya prinsip. Adakah orang yang seperti ini? Di bawahnya. Yang
Belah ketupat. Nah ini berambisi, leadershipnya tinggi, visi misinya jelas, komitmennya tinggi, kerja keras untuk meraih cita, meraih dan punya program. Tapi orang kaku kayak nomor lorong. Ada rahasia lain di bawahnya. Hidupnya sering merasa kesepian. Ada korelasinya antara kesepian dengan meraih cita-cita? Ada. Ya, kira-kira korelasinya apa, Pak? Karena dia berkomitmen tinggi sehingga dia Merenung. cenderung karena Ya, iya bener orang dari konco. Nek neng sewa kengiringan rumah ibu ono pasar Tiban. Rame kaya ngopo Pak Iskandar karo putrane goleki cecireng. Ya saya tetap di rumah. Karena tadi komitmennya tinggi sehingga rame pasar Tiban lalu lalang tetap merasa kesepian. Ini. Jadi tidak terpengaruh oleh suasana apapun. Adakah yang seperti ini? Komplit. Gusti Allah gawe sifat menungso itu beraneka macam. Next, terakhir. Koyok bendera apa Pak? Ini. Jepang apa ya? Oh, bendera Jepang. Nah, ini. Terakhir tadi kayaknya Mbak Budi apa mau tadi sih? Banyak yang Pak Iskandar mau milih sing endi? Sini. Tak buktikan coba. Mesti milih sing endi mau ini juga. Bapak sing wis jomblo rasa melu-melu lho. Baik, kita lanjut. Hei teman-temanku yang semar people, jangan malas, marilah kita belajar. Belajar ke sekolah dengan semangat agar kita pintar, rajin dan cermat. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gendongmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Hei teman-temanku yang sempat people, jangan malas, marilah kita belajar. Belajar ke sekolah dengan semangat agar kita pintar, rajin dan cermat. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gendongmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gendongmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Mari gapai masa depan bersamaku. Mari gapai masa depan bersamaku. Hei teman-temanku yang semar people, jangan malas, marilah kita belajar. Belajar ke sekolah dengan semangat agar kita pintar, rajin dan cermat. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gendongmu, mari belajar ke sekolah bersamaku.
Oke, kita jadi mulai. Kita sengaja kan. Ayo berurutan anak-anakku, berurutan ya, yang rapi ya. Oke, seperti biasa kita akan melakukan sapaan khas kita. Sudah siap, Eli? Oke, kita mulai ya. Silakan anak-anak. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bi. Selanjutnya Lina. Terakhir baik anak-anakku semuanya duduk yang rapi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama agar selama pembelajaran kita bagaimana? Terima kasih Mbak Cici. Oke, silakan dipimpin oleh Mas Yudi untuk perhatikan anak-anakku. Belum Ya. belajar dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Iya, siapa tadi yang mengatakan galau? Aduh, ya. Habis diputus ya. Mungkin Mbak Cici bisa mengatakan galau, tapi mungkin yang lainnya. Oh iya. Oke, Mas Zaman mungkin masih malu-malu. Maka nanti kalian akan menuliskan perasaan kalian masing-masing di sini. Nanti Ibu bagikan ya. Ditampilkan dengan yel-yel. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Sekali lagi. Stop. Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini kita mau belajar tentang kenakalan remaja. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, terima kasih. Kemudian teman-teman tahu nggak sih apa itu kenakalan remaja? Apakah ada yang tahu di sini? Sedang ada di era di mana kecerdasan digital digunakan, teman-teman bisa banget loh cari pengertian mengenai kenakalan remaja di sosial media, di internet, ataupun menggunakan yang lagi ngetren nih, AI, Artificial Intelligence. Jadi teman-teman bisa pakai bisa mencari pengertian mengenai kenakalan remaja pada forum-forum tersebut. Tujuan dari pembelajaran hari ini mengenai kenakalan remaja yaitu memberikan pengetahuan tentang apa sih itu kenakalan remaja. Terus ada juga menghindari teman-teman semua dari terjerumusnya pergaulan bebas. Yel-yel kami dari kelompok 3. Sudah siap ibu-ibu? Ayo 1, 2, 3. Kalau kelompok 3 tepuk tangan. Kalau kelompok 3 tepuk tangan. Kelompok 3 paling cerdas. Kami kelompok 3 paling cantik. Lagi semua. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang gaya dan gerak ya. Itu materi IPA tapi ke fisikanya ya. Oke. Terus gimana? Kalian apa sih tahu enggak? Ya, tahu enggak yang dimaksud dengan gaya? Ya, mesti kalian mikirnya itu mesti gaya, oh kayak gaya gitu kan? Iya, kayak gaya itu kemayu apa ya itu ya, lah gaya gitu. Tapi kalau gaya dalam fisika beda dengan gaya sehari-hari yang biasa mungkin cewek-cewek lakukan ya. Nah, gaya dalam fisika ini artinya melakukan, berarti kita mengeluarkan tenaga. Misalnya mau mendorong meja, nah
berarti kalian mengeluarkan tenaga. Apakah gaya meja itu kalau dipentelengi saja apakah bisa pindah tempat? Ya berarti harus didorong atau ditarik ya. Jadi nah itu yang dimaksud seperti itu gaya. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mau mempersembahkan sebuah yel-yel ya. Ya, yang membawa. 1, 2, 3, buka mulut, ketawa 3 kali. Buka mulut, ketawa 2 kali. Buka mulut, ketawa 1 kali. Buka mulut, ketawa tanpa suara. Ada suaranya itu. Kami dari kelompok semangat. Yes, yes, yes. Kami selalu semangat karena kami dari kelompok semangat. Yes, yes, yes. Anak-anak, tadi kan kalian sudah membentuk kelompok ya untuk berdiskusi. Loh, kok nggak ada jawabannya? Iya, ada. Oh iya, tadi kan sudah ada ice breaking Pak. Mak. Nah, setelah tadi teman kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, di situ dapat diambil kesimpulan bahwa emosi itu terdiri dari 3 ya. Tadi kan emosi tidak hanya bergantung dengan yang namanya marah atau kesal, tapi ada 3 jenis emosi. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, emosi psikologis. Emosi psikologis itu emosi yang berasal dari hati ya. Misalnya perasaan cinta bisa dengan perasaan sayang kepada sesama. Biasanya kalau anak-anak sekarang itu seperti ini. Ini simbolnya apa? Saraneo seperti itu. Terus emosi yang kedua psikologis yang berhubungan dengan fisiologis ya, misalnya meriang. Saya keadaan sekarang meriang, dingin, panas, dingin. Ada yang sedang meriang? Ada. Merinding, menggigit. Ya. Emosi yang ketiga yaitu emosi jasmania. Emosi jasmania biasanya kita perasaan gerah di sini karena biasanya gerah itu karena apa? Panas. Biasanya diekspresikan dengan seperti apa? Kipas-kipas, cari angin, titik-titik lepas, cari yang lain. Presentasikan diskusi kami tentang bermain badminton. Sebelumnya kita mencoba apa Pak namanya? Yel-yel lebih dahulu. 1, 2, 3. Walaupun tua, tetap tua. Kita pelajari adalah bulu tangkis. Nah, bulu tangkis itu ada beberapa macam teknik pukulan. Ada yang namanya pukulan forehand, ada pukulan backhand. Nah, forehand itu karena bagian depannya kelihatan. Backhand karena bagian belakangnya yang kelihatan. Kemudian untuk bisa memperoleh keterampilan yang baik, maka keterampilan itu harus kita ulang. Untuk memperoleh satu keterampilan yang tidak harus kita pikirkan, artinya terbiasa, maka kita harus mengulang 3 juta kali ulangan. Sehingga kalau kalian pengen memperoleh keterampilan yang baik, maka itu harus kita ulang sampai 3 juta kali. Sehingga kalau kita pengen memperoleh
sikap yang baik, maka kita juga harus membiasakan. Kebiasaan itu berulang-ulang sehingga kebiasaan itu menjadi terbiasa dengan baik. Ada pertanyaan? Ada yang tidak paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 siap. Kis. Wah. Kreatif, inovatif, smart, spektakuler, sarangi. Terima kasih. Wabarakatuh. Anak-anak semua, selamat pagi semuanya. Sehat semuanya. Widi kemari pakai apa? Naik apa? Sepeda atau apa? Sepeda ya. Hadi rumahnya mana, Han? Jauh ya. Kira-kira berapa kilo dari sini? Iya. Jadi kalau kita perhatikan materi kita hari ini adalah tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kaya nggak Indonesia? Tapi di satu sisi ada beberapa daerah yang miskin, gitu ya. Coba si Slamet tadi yang ngelomong ya. Slamet coba kekayaan alam yang ada di Pemalang, contohnya saja Slamet, contohnya. Anak-anak, kalau kita Indonesia kaya, bangga gak jadi bangsa Indonesia? Mari kita nyanyikan satu nusa, satu bangsa untuk mengugah kebanggaan kita sebagai suatu bangsa Indonesia. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Sebagai generasi muda harus bisa menjaga dan melestarikan hasil kekayaan gitu ya. Semoga dengan materi ini kalian dapat tergugah dan bisa menjaga alam itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo teman-teman. Oke, kami dari kelompok 7 atau kami menyebutnya kelompok cermat, izin menampilkan yel-yel yang akan kami bawakan. Kelompok cermat. Yes, yes, yes. Ambil nafas dulu. Mana di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren ada di kelompok cermat. Kelompok paling jago ada di kelompok cermat. Kelompok cermat oke. Kelompok cermat oke. Kelompok cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini waktunya sudah siang, ini mengenai Pancasila. Pancasila itu sudah lama, ya, sejak 1 Juni ya, sudah 1 Juni 1945. Yaitu ada tokoh-tokoh yang telah merumuskan Pancasila. Setiap hari Senin yang dinyanyikan, dibacakan Pancasila ya. Nah ini dalam Pancasila itu kita harus mengamalkan ya nilai-nilai daripada Pancasila. Yang pertama yaitu sila ke-1, ketuhanan yang maha.
kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang tata krama ya. Tapi sebelumnya tolong simak baik-baik yel-yel dari kami ya. Iya. Terima kasih. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 8. Kami dari kelompok 8. Kami dari kelompok 8. Semua dengan luar biasa. Yes, yes, yes. Tadi kita sudah presentasi mengenai materi tentang tata krama. Tata krama yang kalian presentasikan kan ada 4 ya. Yang pertama adalah tata krama berkomunikasi lisan. Yang kedua adalah tata krama dalam bersikap. Ketiga, tata krama dalam berpakaian. Dan terakhir adalah tata krama berkomunikasi di media sosial. Nah, dari presentasi tadi Ibu sudah mengamati kerja kalian. Jadi ada yang ngobrol sendiri, ada yang aktif dalam kelompoknya. Itu sudah dinilai sama Bu Umi ya. Kemudian selanjutnya sekarang Bu Umi akan memberikan PR kepada kalian ya. Iya. Oke, tadi kan kalian sudah memahami apa itu makna dari tata krama itu sendiri. Kalian sudah mengetahui contoh-contoh dari tata krama. Sekarang PR-nya adalah anak-anak silakan ditulis. Nanti kalian menyebutkan 10 nomor tata krama yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. PR-nya dikumpulkan pertemuan berikutnya. Bisa dimengerti untuk PR-nya sudah paham? Oke, yang sudah kalian lakukan ya. Kemudian selanjutnya sebelumnya Bu Umi mau tanya nih. Saya mau tanya. Umi yang mana? Ibu stop, dilarang bertanya. Sekarang Bu Umi mau bertanya nih. Di dekat kalian kan ada 2 emoji ya. Emoji ketawa dan emoji cemberut. Nah, sekarang Bu Umi tanya nih, pembelajaran pada kali ini itu menyenangkan atau tidak senang? Menyenangkan. Silahkan semua alat yang ada di tangan lepaskan, kembalikan ke nolpas. Yuk semua dilepas. Relaksasi. Amati perasaan. Ikuti yang ada di perintah. Dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax.
masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus. Oke, tepuk tangan untuk Persik Asik. Kita anak ingat gondelannya literasi, boleh nulis, boleh bicara. Meminta anak untuk menyimpulkan materi yang baru saja diajarkan atau kita pelajari bersama. Gelem ora gelem bocah dipaksa untuk mampu menggoreskan penanya. Oleh karena itu setiap kali Bu Trini memberi pembinaan dalam pembelajaran, langkah pertama yang Anda tuliskan di papan tulis itu apa? Tujuan pembelajaran. Bocah sing nyuwun sewu. Karena diferensi itu kan pasti ada sing nulis dawa-dawa ora pinter. Pembelajaran seperti ini tadi yang didiskusikan oleh Bunda Trini betul-betul diterapkan di depan siswa, betapa bahagianya mereka. Walaupun sebetulnya pembelajaran seperti itu udah lama ya Bun. Iya. Andai setelah seperti ini kita kembali ke kelas kok tetap menerapkan seperti itu, betapa bahagianya mereka. Kemudian yang kedua, untuk timbal baliknya, kalau bisa seperti ini Bunda, yang saya harapkan jadi bukan teori tetapi langsung praktik. Dan setelah itu follow up-nya tetap diberikan kepada siswa, jangan setelah ini kembali ke laptop. Itu saja, dan terima kasih untuk Bunda yang sudah memberikan dengan semangat sampai dari awal hingga akhir. Semoga kita yang muda, yang muda masih bisa mencontoh semangatnya Bunda dalam memberikan materi kita sebagai siswa. Nah, nanti kita kembali di depan kelas sebagai guru, semoga tetap semangat. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama dengan Bu Cici ya, pembelajarannya menyenangkan di kegiatan ini, terus kita dapat nilai tambah
memang yang sulit itu mempraktekkan Bu, mempraktekkan di kelas. Kadang kita bel aja Nah, enten-entenan. enten-entenan nggih. Kelasnya adoh dhewe. Ya itu. Tapi setelah ini mungkin kita berjanji ya, sama-sama berubah gitu ya. Monggo saya mengajak, saya sendiri kadang juga belawer ya. Monggo setelah ini kita sama-sama memajukan di SMP 6 Petarukan. Setuju semuanya nggih? Setuju nggih dengan pembekalan yang ini. Anak-anak tadi sesuai harapan Bu Cici dan kita semua senang tanpa terpaksa, apalagi kalau siang itu sudah panas, kalau terpaksa tidak tercapai apa yang kita inginkan, maksud tujuannya. Gitu. Terima kasih Bu Trini. Iya, tepuk tangan untuk Pak Eskandar. Kayaknya tadi Mas Jamal mau berpendapat, tapi cukup dari situ. Satu kata atau dua kata untuk kegiatan hari ini. Terwakili oleh kata apa? Semangat luar biasa. Iya, tepuk tangan, semangat luar biasa. Harapan ke depan sing ora sepuhane sepuh ketok tua. Dalam materi yang berbeda, syukur dalam ruang yang berbeda. Mungkin bisa kita di mana kita outdoor, tetapi di sana tidak hanya bersenang ria seperti hari ini 3 jam jenengan terpaku di ruang ini. Kayaknya saya ngerti pikir 3 jam ki pirang menit Bu Kusweni? Wah, 180 menit jam. Wong Pak Iskandar ngenteni Mbak Mur blonjo 5 menit wis gelisah. Jemper. Tapi duduk di sini karena tadi dimulai dari rasa yang senang, bahagia, walaupun koyo krasa betut Pak Hadi kok tekan rumah gara-gara Putri niki 3 jam jagong. Kowe urusane dudu Putrine wis ning omah Pak Hadi. Ada yang pijitin. Iya. Itu yang saya minta tadi dari Bu Cici dan Pak Eskandar, mewakili juga dalam hati nurani. Saya percaya semua yang ada di ruang ini itu ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, karena di rapot pendidikan Spensi Asik itu dalam metode pembelajaran harus disentuh. Dalangnya sopo metode pembelajaran? Yo guru. Bocah kan hanya wayang. Skenarionya yang membuat harus Anda buat dengan baik. Amin.